ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami datang dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan iman. Kami datang dalam pimpinan Roh yang kudus. Kami datang menyembah-Mu dan menyembah-Mu. Sungguh Bapa, kami datang di dalam roh dan kebenaran. Bapa, kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Suci, suci, sucilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang telah Kau jadikan bagi kami, dan Engkau telah menarik kami untuk ada di dalam rumah, ada di hadapan-Mu, datang dengan iman. Oleh karena kami semua di sini menyadari Tuhan yang telah menarik kami ke tempat ini, dan Tuhan punya rancangan bagi kami, yaitu rancangan damai sejahtera. Bapa, buatlah anak-anak-Mu mengerti di tempat ini. Buatlah mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Buatlah mereka percaya, dan buatlah mata mereka melihat hadirat Tuhan penuh dengan kemuliaan di tempat ini. Dan mereka semua memperoleh penghormatan dan penghargaan dari Tuhan. Mereka semua memperoleh kasih karunia yang besar dari Tuhan. Buatlah mereka memahami. Sebab jika mereka tidak mengerti, maka mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka ada dalam rumah-Mu saat ini. Ini doa dan permohonan hamba. Sebab ini yang hamba percaya, ketika mata mereka dapat melihat Tuhan, maka mereka akan bersungguh-sungguh untuk percaya dan hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Dan hidup mereka akan diubahkan. Mereka akan memperoleh masa depan. Ini doa. Ini doa. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman. Buat mata mereka melihat Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah iya dan amin. Firman-Mu itu adalah terang. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah perisai. Firman-Mu adalah solusi. Buat mereka melihat Tuhan. Buat mereka melihat ya Allah. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Ya Allah Kudus, urapi kami, sebab pengurapan-Mu akan mampu membuat kami menangkap apa yang Allah pikirkan bagi kami. Jauhkan daripada kami kedegilan hati, kekerasan hati, kesombongan, kecongkakan, dan kebodohan. Dan kami semua dapat mendengar seperti seorang murid di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Shalom alaikum. Mari kita buka kitab kita yang diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 4. Kita akan mempelajari, kita akan menikmati, kita akan diperkaya, kita akan dibuat menjadi pandai, kita akan memiliki pemahaman dari pelajaran kita saat ini. Sudah dapat? Saya mau kita semua serius dalam mata kita bisa melihat. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Saya undang kita berdiri karena kita harus menghormati firman Allah. Saya akan membaca yang pertama, saudara kedua, demikian seterusnya sampai terakhir. Kita akan mulai. Judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikian firman Allah bagi kita pagi hari ini. Berbahagialah kita, diberkatilah kita, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita semua akan dipuaskan. Amin. Silakan duduk. Shalom Alaikum. Kita akan mendengarkan satu pikiran Allah yang sudah sering kita dengar dan sudah sering kita baca. Ini berbicara tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Sudah dapat ya? Sudah pernah baca semua? Sudah? Sudah pernah baca tentang cerita ini? Sering ya? Seberapa sering? Sering sekali. Jadi saya senang dengan kesaksian tadi. Di sini hanya harus membaca Alkitab. Lalu saya datang menerangkan supaya kita mengerti. Jadi bukan terpaksa. Kita memang memerlukan itu. Sudah dapat ya? Hari ini kita akan serius. Cerita tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ini fakta. Fakta. Kebenaran. Sama seperti saudara ada di Banjir. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya? Lalu cerita saudara ada di Banjir disampaikan kepada anak-anak Anda, dan anak-anak Anda menceritakan kepada anaknya, dan anaknya menceritakan kepada anaknya. Jadi yang saya mau kasih tahu, kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun persis kayak kita. Tapi siapa orang mau percaya? Sudah ngerti ya? Karena keberadaan kita di penjara juga orang kayak nggak percaya, bahkan anaknya pun tidak ngerti. Tetapi yang saya mau kasih tahu gini, benar, ini fakta. Fakta, 1, 2, 3. Fakta. Jadi ini bukan dongeng. Sudah dapat ya? Firman Allah ini fakta. Benar, sama seperti Anda ada di penjara. Sudah ngerti ya? Rasanya seperti mimpi, tetapi fakta. Kalau nanti diceritakan turun-temurun, oh itu kayak sebuah dongeng. Oh dulu opung saya di penjara. Sudah ngerti ya? Tapi kan siapa yang pernah tahu bahwa kalian di penjara? Sudah ngerti? Itu harus melalui cerita demi cerita. Jadi ini adalah fakta. Yang kedua, saya sudah membuktikan padang gurun di tempat Yesus dicobai. Saya sudah ke sana dan ada. Sudah dapat ya? Sudah mengerti? Sama seperti saya datang ke Banjir, berjumpa dengan saudara. Ternyata memang benar kalian ada di Banjir. Jadi Tuhan Yesus dicobai ini persis di perbatasan Yeriko. Makanya gue suruh namanya diganti, karena gue ngerti sekali. Sudah dapat ya? Di perbatasan Yeriko. Dan di tempat ini saya berdoa lalu minta supaya Tuhan memberikan mujizat. Karena saat itu saya berlutut dan menghormati tempat ini. Mujizatnya adalah ini yang akan saya beritakan. Oke? Ada satu pikiran yang kita harus mengerti. Tangkap dulu. Sudah dapat ya? Terima dulu. Nanti Roh Kudus yang akan membuat memahami. Apa judul kita hari ini? Menikmati kebahagiaan hidup sebagai manusia. 1, 2, 3. Menikmati kebahagiaan hidup sebagai manusia. 1, 2, 3. Menikmati kebahagiaan hidup sebagai manusia. Keren ya? Ada satu pesan yang mau disampaikan dalam judul ini. Apa pesannya? Sesuatu yang sangat menohok. Karena di sini dikatakan menikmati hidup sebagai manusia. Berarti ada
Berarti ada satu pesan di mana Tuhan ingin kita memahami bahwa ada kebahagiaan yang bisa dinikmati jika kita jadi manusia. Agak kasar, betul? Alkitab yang menjelaskan. Seolah-olah judul ini bicara Anda semua tidak pernah menikmati kehidupan, kebahagiaan ketika Anda jadi manusia. Seolah-olah, seakan-akan, tetapi benar ketika saya mempelajari ini, saya juga terkejut. Ternyata saya bukan manusia, karena cara saya menikmati hidup tidak seperti yang dikatakan Tuhan. Sudah ngerti? Sudah ngerti? Saya akan kasih satu ayat yang menjadi bukti. Silakan. Yang mati sebelah tadi. 15. Ya, silakan. Saya akan kasih bukti dulu ya, saya percaya. Oke, silakan baca satu. Oke, ini. Matius 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Terima kasih. Perhatikan. Ini cerita tentang seorang ibu. Seorang ibu dari mana itu? Samaria atau apa? Saya lupa. Bukan orang Israel. Sudah mengerti ya? Kanaan. Seorang ibu dari Kanaan. Nanti dibaca lagi. Ibu ini punya anak sakit keras. Dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Sudah mengerti? Coba fokus dulu Pak. Cara kalian menguasai diri dengan fokus. Sudah dapat ya? Dia datang kepada Tuhan Yesus, berharap Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Apa jawaban Tuhan Yesus? Roti kerajaan Allah, kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus hanya untuk orang-orang kerajaan Allah. Yang dimaksud adalah orang-orang percaya dan bukan untuk anjing, bukan untuk yang keras. Enggak, saya serius. Karena saya bertanggung jawab dengan judul. Tuhan tidak memberikan kuasanya kepada anjing. Berarti ibu-ibu ini yang manusia di hadapan Tuhan adalah anjing. Kenapa sih emang dilarang ngomong anjing? Saya lagi serius. Berarti ibu ini yang punya anak ini, manusia ini dipandang sebagai anjing di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan orang yang percaya kepada Allah. Baru ketemu. Sudah lihat ya? Karena dia bukan anak-anak kerajaan Allah, maka kategorinya anjing. Yang dimaksud dengan anjing adalah orang yang bodoh, yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak melakukan. Sudah mengerti? Sudah mengerti belum? Jadi kalau kalian Kristen tetapi hidupnya tidak berdasarkan firman Tuhan, anjing. Ketika saya menyadari ini, saya malu. Saya nangis. Sudah ngerti? Sudah ngerti? Lalu yang kedua, pernah dengar ayat ini? Jangan berikan barang kudusmu kepada anjing, dan jangan berikan mutiaramu kepada babi. Bisa tahu kalian? Jadi kalau kita Kristen, kita katanya ngaku sebagai anak Allah, tetapi tidak hidup berdasarkan firman, anjing atau babi. Mana? Sudah dapat? Pernah dengar itu kan? Sudah dapat? Gimana deh? Harus ketemu dulu supaya percaya ya. Menarik gak?
Menarik nggak? Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Silakan dibaca. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik memoyang kamu. Makasih. Mengerti gak maksudnya? Peringatan kepada kita semua, peringatan kepada saya. Jangan berikan firman Allah kepada anjing. Perhatikan ya. Kenapa? Karena anjing ini akan menginjak-injak apa yang saya berikan. Sudah dapat? Jadi ketika saya menerangkan firman Allah, Anda tidur. Anda seperti jijik. Anda seperti marah. Gak perlu. Lalu saudara menyerang saya. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti loh? Tapi itu manusia. Di dalam dirinya adalah anjing. Keras ya? Tapi benar ya. Dan jangan berikan mutiara. Ngerti mutiara? Di zaman itu mutiara seperti berlian, emas yang murni dan sangat mahal kepada babi. Sudah ngerti ya? Kenapa? Diinjak-injak. Jadi kalau saya ceritakan firman Allah, sesuatu yang kudus, sesuatu yang sangat berharga, kalian injak-injak dan tidak suka dan tidak mau hidup di dalamnya, babi, lalu menyerang orang yang memberikan. Sudah ngerti? Sudah ngerti? Jadi jangan sopan. Jangan hidup menurut pikiran kita. Hari ini Tuhan bicara. Bilang apa? Silakan. Ini Pak. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya? Jadi kalau disuruh pelayan, harus kerjakan. Itu namanya menginjak-injak dan menyerang. Sudah ngerti? Ayo datang ke gereja. Kita dengar firman. Itu namanya anjing, menyerang dan menginjak-injak. Sudah dapat? Berarti ada fakta di sini. Ada seekor anjing dan ada seekor babi. Yang dimaksud babi adalah orang beban. Rakus. Ya, kalau sudah bebal rakus, bukan rakus, beban. Ngerti beban? Kalau orang bodoh masih dengerin, duduk dengerin pendeta Jack ngomong, tapi gak dikerjain. Pulang dari sini jahat lagi, itu namanya anjing. Sehingga kalian tidak mengerti firman Allah ini berharga. Sudah namanya habis susah Pak. Lah barang mahal susah semua didapat. Betul ya? Betul nggak? Enak aja. Yang namanya mutiara barang mahal. Susah nggak diperolehnya? Susah. Narkoba mahal, susah ya? Susah ya memperolehnya ya? Harus sembunyi-sembunyi, ketangkep. Tapi sekali dapat fly. Sudah dapatnya? Mengerti? Tapi bukan narkoba ini. Saya cuma mengasih tahu yang berharga itu pasti susah memperoleh. Kayak dia nih. Untuk bisa hadir di sini susah. Gitu. Hati-hati besok. Jangan punya teman sembarangan dan jangan berlaku sembarangan. 1 tahun gua gak lihat dia ke sini. Gua makan bawa daging babi yang gue ingat bukan dia. Kemana dia? Sudah mengerti ya? Kebebasan itu kemerdekaan itu Di sini Tuhan Yesus mau katakan sesuatu dalam judul. Nikmatilah kebahagiaan hidup sebagai manusia. Jadi saya sekarang mau jelaskan substansi tentang manusia supaya mengerti dulu siapa kita. Apa bedanya kita dengan anjing? Apa bedanya kita dengan babi? Saya sudah kasih tahu tadi, kelompok orang yang tidak percaya kepada firman Allah, anjing dan babi. Kelompok yang menyerang orang-orang yang memberitakan
Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terima kasih. Kalau bisa dicatat. Ini keren. Saya mau jelaskan dulu yang namanya manusia ketika diciptakan Tuhan. Keren ya? Keren ya? Saya mau jelaskan dulu, kalau kita manusia seperti ini loh, dulu Tuhan menciptakan kita. Kalau cerita tentang binatang, saya nggak perlu, karena itu cuma just like that. Jadilah. Tapi kalau manusia, perhatikan. Di sini dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Allah berfirman, yang harus kita ketahui hari ini. Ini pikiran Allah. Baiklah kita, apa katanya? Yang mau dijadikan siapa? Siapa? Siapa manusia di sini? Angkat tangannya. Manusia. Jadi ketika manusia diciptakan, begini ceritanya. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia, perhatikan ini, menurut, ngerti menurut gak? Sesuai, ngerti sesuai gak? Seperti gambar dan rupa kita. Kata siapa? Kata siapa? Sudah ngerti ya? Jadi manusia itu diciptakan menurut serupa, segambar dengan Allah. Sudah ngerti? Sudah ngerti belum? Jadi kita semua diciptakan berdasarkan, menurut, dan seperti Allah. Sudah mengerti kan? Sudah mengerti? Kenapa? Perhatikan ini. Supaya manusia, siapa? Saya berkuasa. 1, 2, 3. Sudah mengerti? Berkuasa atas semua ciptaan yang diciptakan Allah di bumi. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah dapat? Jadi kita semua punya kuasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita punya kuasa. Kenapa? Karena diciptakan menurut gambar Allah. Allah itu maha kuasa. Sudah mengerti ya? Allah itu maha kuasa. Kita diciptakan sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa. Sudah dapat? Coba perhatikan baik. Yohanes 1 ayat 12. Gak apa-apa kalau nggak mau dengar. Saya sudah berusaha untuk supaya saudara jadi sebagai manusia. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan kembali. Ketika kita menjadi Kristen, jadi cerita pencobaan di bukit ini begini. Tuhan Yesus itu dibaptis dulu. Sudah dapat ya? Dia dibaptis. Ketika dia dibaptis, muncul suara Allah dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi siapapun orang yang telah percaya kepada Yesus,
lalu dibaptis, mereka diaku sebagai anak Allah. Siapa yang belum dibaptis? Sudah dibaptis semua? Hah? Sudah dibaptis semua? Sudah. Jadi kalau nggak dibaptis bingung. Sudah dapat ya? Nanti hubungi sama ketua. Bro dibaptis sudah. Jadi gue mau kasih tahu bro, ketika Anda percaya menjadi orang Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan, lalu Anda dibaptis, Anda diaku sebagai anak. Dan di sini dikatakan diberi kuasa. Sudah ngerti? Gak apa-apa, dengar aja dulu. Karena perlunya nanti. Kalau sekarang butuhnya bebas, gak perlu kuasa. Tapi saya kasih tahu perlu ya. Perlu ya. Kita punya kuasa. Kuasa ngerti kan? Kemampuan, kekuatan, kehebatan. Sudah dapat. Tapi selama ini kita pakai untuk jual narkoba. Selama ini kita pakai untuk memperkaya diri, padahal bukan itu tujuannya. Sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Jadi gini, saya mau kasih tahu. Kalian ini hebat-hebat. Bisa bertahan dalam penderitaan gara-gara melakukan kesalahan. Hebat-hebat, itu namanya kuat. Orang pada mati di penjara. Kalian tidak, itu namanya kuat. Dimasuki sekali tahun-tahun masih sehat aja, itu namanya kuat. Jadi saya mau kasih tahu, itu loh bedanya kita dengan binatang. Kalau binatang dimasukin tempat gelap, stres, mati bukan. Sudah dapat? Sudah dapat ya? Jadi kalau penjahat-penjahat kelas kakap itu kuasanya gede, dia bisa jual narkoba sebanyak mungkin, dia bisa bertahan, dan dia nanti dihukum berpuluh-puluh tahun. Itu kuat. Sudah ngerti ya? Oke, sekarang kita kembali ke Matius. Matius yang pertama tadi 4. Silakan baca dulu. Ya. Supaya jangan bertawa-tawa dulu, fokus. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Enggak, ayat 4 saja. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, ayat 3 dulu, ayat 3 saya lupa. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Terima kasih. Jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau memang anak-anak Tuhan, berarti kita punya kuasa. Iblis tahu itu. Kita bisa merubah batu menjadi roti. Itu loh yang dimaksud. Lu bisa nggak bikin batu jadi roti? Alah, lu masih belum ngerti. Siapa yang ngerti di sini? Rubah batu menjadi roti. Gimana caranya? Iya, gunakan kuasanya. Coba, gimana caranya batu jadi roti? Hah? Percaya kan? Belum ngerti loh. Coba, gimana caranya? Bisa karena kita anak Allah. Iya, terus gimana caranya batu menjadi roti gimana? Karena kita diberi kuasa. Alah, dari tadi. Iya, ini batu. Lu rubah jadi roti, Bapak bisa? Bapak pasti ngerti? Enggak? Dengan mengatakannya aja. Siapa yang bisa? Ibu bisa? Enggak bisa? Loh, kita punya kuasa loh. Bro bisa? Loh, ini pada nggak benar ya? Belum bisa? Oke. Gimana caranya batu menjadi roti? Oh, Ya, dengan firman, dengan iman Allah katakan batu ini menjadi roti. Enggak begitu. Gimana? Tentara seperti Nggak bisa. Logikanya nggak bisa. Makanya dengerin. Mau nggak? Mau?
punya hikmah, itu kuasa. Sudah ngerti? Ya jual aja batunya. Sudah ngerti ya? Sudah dapat lo? Sudah ngerti lo? Kalau narkoba jadi roti lu ngerti semua, tapi batu jadi roti lu nggak ngerti. Sudah ngerti ya? Jual batunya, dapat uang, beli roti. Loh, itu hikmah. Betul ya? Buktinya kalian jual narkoba. Ini narkoba bisa nggak dirubah jadi porsi? Bisa. Lebih dari porsi. Narkoba bisa nggak dirubah jadi cewek cantik? Itu kuasa. Binatang nggak bisa. Betul ya? Betul nggak? Binatang bisa jual batu nggak? Itu kuasa, kemampuan, kekuatan. Bisa jual. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya? Tapi kalian pakai buat yang jahat. Bisa? Saya mau tanya. Dulu, waktu di zaman purbakala, pesawat sudah ada belum? Pesawat sudah ada belum? Belum. Kalau kira-kira di zaman purbakala, lu bisa merubah nggak batu jadi pesawat? Mujizat? Mujizat nggak? Gitu. Sekarang ada pesawat? Ada nggak? Berarti perubahan terjadi ya. Bisa nggak lu rubah besi jadi pesawat terbang? Bisa. Pakai kuat. Itu manusia. Tapi tujuannya untuk apa yang Tuhan mau, bukan apa yang iblis mau. Sudah ngerti? Keren ya? Keren ya? Dulu dalam ini ada. Ini muncul tahun 90. Udah dapat ya? Begitu ada. Ini kan dari apa? Karet. Bisa nggak karet dari hijau? Gak bisa Pak, harus dari kulit. Sudah ngerti? Tuh, itu namanya kuat. Iblis tahu itu. Sekarang gua tanya, bisa nggak lu keluar dari sini? Bisa. Gitu. Pakai apa? Kuasa. Gua punya link, gua punya koneksi, gua punya duit, gua punya. Itu kuasa. Yang nggak punya, nggak bisa Pak. Sudah. Sekarang sudah ngerti punya Tuhan. Itu manusia. Binatang bisa? Binatang bisa nggak kalau dikurung dia keluar? Kalau dibongkar kurungan, sudah ngerti? Sudah ngerti? Beri kemuliaan Tuhan. Oke, sekarang kita langsung ke substansi. Ayat keempat, silakan. Matius ayat 4-4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah dapat? Perhatikan, ketika manusia diciptakan oleh Allah, serupa, segambar dengan Allah. Untuk manusia bisa hidup, kata Tuhan Yesus. Ngerti hidup nggak? Sekarang ini pada hidup nggak? Hidup nggak? Saya mau kasih tahu. Kata Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi menurut iblis, manusia hanya bisa hidup dari roti. Ngerti roti nggak? Makan nasi. Tuh, saya bawa daging babi, makan nasi. Kita bisa hidup. Saya mau kasih tahu. Itu cuma bagian buat tubuh. Di sini dikatakan apa? Manusia, Anda dan saya bisa hidup. Bisa hidup. Bukan dari roti saja. Ada yang mau tahu? Kan nggak ngerti ya? Lah saya udah hidup, betul ya? Hello, kalau lu hidup hanya dari makan doang, binatang juga hidup dari makan doang. Kan udah gue bilang ada bedanya. Sudah ngerti? Siapa yang merah? Itu merah burung ya? Dari kecil sampai gede. Bisa gede gara-gara dikasih makan. Cuma makan doang kan? Cuma roti aja kan? Kalian apa?
Tahu dari mana? Oh iya, baru tahu dong. Keren ya. Lalu sampai didudukin pada supaya hidup lama. Sudah ngerti ya? Tuhan gua. Sudah ngerti ya? Kita semua bodoh kalau nggak dengar firman Tuhan. Jadi gue pikir gini loh, ini permata, ini mutiara, lu nggak dengar gila. Sudah ngerti ya? Betul tidak? Yang namanya hidup tuh gini loh. Bukan hanya tubuh saja, tetapi perbedaan kita dengan binatang. Satu, binatang tidak punya jiwa. Sudah ngerti? Sudah ngerti loh? Tidak punya jiwa. Oke, kita lihat kejadian. Kejadian berapa nih? 2 ya? Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ini kita langsung dikit lagi. Keren gak? Mau tahu kan? Jadi kalau ada penjara, silakan baca yang lain. Bro, silakan. Ya, bro kayak melihat seri seperti. Ketika itu Tuhan Allah membantu manusia itu dari kebinatang dan menghembuskan nafas itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Satu lagi yang lain. Ya. Itu dia baru malu-malu dia. Dia baru ngerti kalau bukan sudah dapat. Ya. Yang keras. Kejadian 2 itu. Ketika itulah Tuhan Allah membantu manusia itu dari tubuh tanah dan menghembuskan nafas itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Ini bagian. Kejadian 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari bulu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah manusia itu diciptakan lalu menjadi makhluk yang hidup. Ada 2. Manusia itu terdiri dari debu dan tanah. 1. Makanya kalau mati dikubur, sudah dapat ya bahasa pendeta begini. Dari tanah kembali ke tanah. Itu apa? Tubuh. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti? Coba pegang. Ini dari debu dan tanah. Jadi kalau pendeta ngomong dari tanah kembali ke tanah kalau lu mati, itu tubuh lu. Karena Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Sudah dapat ya? Itu badan kita. Sudah dapat ya? 1. Mana debu tanah? Debu tanah, pegang. Debu tanah. Ini loh yang dimaksud. Lo itu makan roti untuk ngidupin debu tanah. Sudah ngerti? Makanya lu mau gendut mau kurus gak peduli, balik ke tanah. Dan hidup lu bukan ditentukan dari itu. Itu cuma supaya hidup aja. Jadi gini, ini tubuh cuma rumah. Sudah ngerti ya? Kalau kita di dalam, sudah ngerti ya? Sudah ngerti belum? Kita di dalam, sudah ngerti ya Pak? Ini cuma rumah. Orangnya di dalam. Coba gini. Itu dia tuh. Coba ngomong, halo. Itu dia tuh. Itu orangnya, bukan tubuhnya. Nanti kalau mati tuh lo yang dihadapkan dengan itu, bukan tubuh lo. Sudah ngerti ya? Karena tubuhnya masuk jadi tanah. Lalu yang kedua, baca lagi. Karena ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, terima kasih. Nih, gue contohin ya. Anggap ini debu tanah. Lalu gue bentuk hidung lu, kuping lu, kaki lu, perut lu, pusat lu, mulut lu. Makanya jadi begini. Tapi ini debu tanah. Yang kedua, Tuhan menghembuskan nafas. Gua lagi, Tuhan menghembuskan nafas. Tiba-tiba ini tuh, sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya? Berarti ada 2
hidup kita ini, diri kita ini, tubuh dan roh. Jadi yang dimaksud dengan nafas, roh, itu roh. Sudah ngerti ya? Coba nafas. Itu roh. Yang bisa bikin pernah lihat orang mati nggak? Nafas gak ya? Berarti rohnya nggak ada. Bro, nanti kalau mati gitu, sudah ngerti ya? Nggak nafas. Karena itu roh yang tadi ditiupkan roh. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti? Coba nafas saya. Coba nafas. Ibu nafas. Yang dalam. Lagi ibu nafas. Itu dulu roh yang membuat tubuh jadi hidup. Kalau lu nggak nafas, mati nggak? Mati nggak? Nah sekarang, apa maksud demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup? Sudah dapat belum? Dia akan hidup kalau tubuhnya hidup, kalau ada roh. Kembali ke Matius. Sedikit lagi ya. Spektrum. Baca. Ayo, bro. Ayat yang keempat. Udah lama pernah baca. Matius 4 ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perintah yang keluar dari mulut Allah. Udah ngerti? Jadi ada dua yang perlu dikasih makan, tubuh sama roh. Yang tadi nafas tadi, dia perlu makan, bukan perlu ekstasi, Sudah ngerti kan? Bukan perlu sapu, dia perlu firman Allah. Ini yang kita baca. Jadi kalau cuma tubuhnya dikasih makan, berarti tubuhnya hidup, rohnya mati. Pernah dengar gini nggak? Biarkanlah orang mati menguburkan orang matinya. Pernah dengar? Itu berarti rohnya nggak pernah dikasih makan, mati. Ngerti mati nggak? Nggak hidup. Maunya yang jahat aja di otak. Sudah ngerti ya? Nafsu aja hidup lu. Sudah ngerti? Jadi ada roh di dalam tubuh kita yang perlu dikasih makan. Karena Yesus bicara. Apa katanya? Jangan ketawa dulu. Apa katanya? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. berarti kau manusia. Ya. Hah? Kenapa? Tuh, keren ya? Tos dulu. Baru ngerti yang saya jelasin. Sudah ngerti ya? Tapi sebenarnya kau manusia kan? Bagaimana caranya supaya jadi manusia? Sudah dapat? Lu gak percaya urusan apa sama gua? Gua sudah teriak-teriak. Kalau enggak lu gak hidup terus. Di penjara gini hidup gak? Hidup gak? Yang namanya stres, putus asa, marah-marah itu gak hidup. Sudah ngerti ya? Rasanya mau bunuh diri aja. Gak usah bunuh diri, lu udah mati. Sudah dapat ya? Sudah ngerti? Tetapi kalau roh dikasih makan, lu mau di penjara juga happy. Kebahagiaan. Itu bahagia itu kita. Awalnya berat. Anak gua dia hari bapak. Aduh, sedih banget pak. Ketika bapak sedih begitu, mati. Sudah dapat ya? Kenapa ketawa? Sudah ngerti belum? Sudah ngerti? Ketika lu murung, putus asa, itu namanya mati. Tapi kalau Anda bahagia, tetapi bahagianya bukan karena narkoba, Anda benar-benar hidup. Harus bahagia menurut firman. Jadi saya bukan lagi khotbah, enggak, gue kasih tahu rahasia. Lu gak akan hidup karena firman Allah itu jalan, kebenaran dan hidup. Itulah Yesus Kristus.
Makanya kalau kalian Kristen, kalian gak menikmati Yesus, percuma. Ngapain jadi Kristen? Sudah ngerti? Karena tujuan kita jadi Kristen hidup menurut perintah Yesus. Nggak percaya, lanjutkan. Nanti keluar ditangkap lagi dulu. Karena yang namanya tidak hidup dalam perintah Tuhan dihukum. Sudah dapat? Sudah dapat? Sekarang sudah jelas. Kenapa manusia hidup bukan dari nasi saja, roti saja, pakaian saja, uang saja, tetapi dari firman Allah. Alkitab itu firman, baca berarti lu ngasih makan. Sudah ngerti ya? Bro. Ya. 49. Nih gua kasih tahu. Baru tahu kan hari ini kalau ada roh yang perlu dikasih makan. Berarti 49 tahun lu nggak pernah dikasih makan kan? Gitu. Bapak umur 52. Bapak baru tahu kan tentang ini. Ada roh yang perlu dikasih makan. Yang tadi loh. Sudah ngerti ya? Dan makanannya cuma firman Allah. Jadi 52 tahun Bapak gak pernah kasih. Kasih dikit-dikit. Beda kayak makan. Rakus kayak babi. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti? Rakus. Makan firman Allah. Baca sampai ngerti. Kalau nggak ngerti kalian nggak makan. Itu sama dengan gini. Ini enak gak sih? Enak. Baru ditelan. Sudah ngerti ya? Ketika ngerti baru kalian bisa makan. Makanya saya nerangin supaya kalian ngerti. Sudah ngerti ya? Jadi kalau kalian ngerti, kalian makan. Sudah ngerti ya? Makanya saya minta kalian fokus. Kalian lagi makan. Dan perhatikan, nanti kalian bahagia. Karena habis makan. Stres hilang. 1 minggu ya? Nah gue datangnya sebulan sekali. Kasihan juga. Sudah ngerti ya? Ya 1 bulan kalian happy. Jadi sekarang sudah ngerti? Oke, ayat terakhir. Makananku adalah melakukan perintah Bapa. Itu di mana ya? Oke, Yohanes 4 ayat 34 terakhir. Tadi kau keren. Kau merdam? Jangan. Keren. Coba baca lagi. Ayo. Matius, Yohanes ayat 34 terakhir ya. Kalau tidak itu terakhir. Nggak tahu terakhirnya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bro, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatiin yang ngomong Tuhan Yesus. Ini terakhir nih. Perhatiin ya. Yang ngomong siapa? Ketika kita jadi Kristen, berarti kita menerima Tuhan Yesus di dalam diri kita. Dan keadaan Tuhan Yesus sebagai roh. Sudah dapat ya? Sudah dapat. Sudah dapat. Karena tubuh Tuhan Yesus ada di surga. Tapi ketika kita menerima, kita diberi roh Yesus Kristus, Roh Kudus. Dan di sini dikatakan, kalau mau makan adalah melakukan kehendak Bapa kita di surga. Baru kita makan. Tapi kalau tidak, enggak makan. Makanya susah makannya. Aduh susah Pak untuk nggak ngomong jorok. Aduh susah Pak untuk nggak marah-marah. Berarti nggak makan. Sudah dapat ya? Sudah ngerti ya? Aduh susah Pak. Kalau saya nggak gebukin orang itu, sudah ngerti ya? Berarti nggak makan. Jadi kalau Tuhan katakan jangan mencuri, berjuang untuk tidak mencuri. Ketika Anda ditawari mencuri, Anda bilang tidak, ada tertulis jangan
Jadi bukan badan Anda, roh. Sudah ngerti ya? Kalau roh Anda sudah besar, lu gak takut sama siapa aja. Gue kasih tahu. Dulu badan gue gedein supaya gue gak takut sama siapa aja. Sudah ngerti ya? Begitu gue berhadapan sama yang rohnya besar, takut gue. Kan gue takut ya. Padahal badan gue lebih gede. Roh sudah dapat ya? Yang menentukan itu roh. Sudah ngerti? Lu gak akan bisa disantet. Jangan sini suka main santet. Kalau roh kita gede, ya takutlah roh kecil. Gede banget. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti lo? Lu gak akan bisa disantet. Lu gak bisa dibohongin sama penipu. Mama lagi di kantor polisi. Gak bisa. Karena roh dia kecil. Roh kita gede. Dari mana? Makan di rumah. Keren ya? Disuruh jual narkoba, gak mau. Gue punya akal. Bisa ngerubah batu jadi roh. Gimana? Jual ke tukang batu. Lah gua waktu itu lagi usaha damter. Gua ngangkut batu dari Bogor ke Jakarta. Muncul ayat ini. Jika kau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Oh ini maksudnya. Sudah ngerti ya? Dari Gunung Sindur gua angkut sampai ke Jakarta, dipakai buat membangun gedung. Dapat uang nggak? Beli kue nggak? Beli nasi nggak? Beli roti nggak buat anak? Beli susu nggak? Pakai kuasa. Sudah ngerti? Sudah ngerti? Jadi kalian bisa keluar dari sini. Minta tuntunan Allah. Kuasa dipakai buat apa? Untuk ibadah dulu di sini. Kasih makan dulu roh sampai gede, nanti kebuka sendiri pintu. Sudah ngerti ya? Pernah dengar Rasul Paulus di penjara? Pernah nggak? Penjara terbuka sendiri nggak? Karena rohnya gede. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti belum? Oke. Akhir dari kesimpulan. Sekarang kita semua sadar, dalam pandangan Tuhan, ada orang yang dikatakan anjing, ada orang yang dikatakan babi. Anjing adalah kelompok orang bodoh. Dia kurang percaya, baca firman, dengerin firman, tetapi tidak melakukan. Berarti nggak makan. Sudah ngerti ya? Ada satu lagi kelompok babi, orang bebal, boro-boro mau dengerin. Saya datang ke sini cuma ngisi absen Pak, supaya nanti hukuman saya jauh lebih ringan. Dapat ini, dapat ini. Itu babi. Dikasih makan enak nggak mau. Sudah ngerti ya? Tetapi kita semua sekarang mendengar untuk bisa hidup sebagai manusia, bukan hanya dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut, dari kitab suci. Harus dibaca ya Bang ya. Kalian masih muda, sudah ngerti ya Bang ya? Jadi bukan dari narkoba bisa ini. Betul ya? Dari langsung. Tuhan Yesus berkata. Berikutnya. Lagu apa? Ku yakin saat bertiga. Kita bangga.
Firman-Mu sungguh membuka pikiran kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau diutus Bapa bagi kami, bekerja agar kami dapat mengerti bahwa manusia itu bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia itu oleh karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami mengaku berdosa Bapa. Selama hidup kami hanya memerlukan roti bagi hidup kami. Jika kami bekerja, kami berjuang mencari roti. Jika kami hidup untuk roti. Sehingga hidup kami dikuasai oleh kedagingan. Dan kami hidup dalam hawa nafsu yang jahat. Dan hawa nafsu itu mendatangkan penghukuman bagi kami. Kami sadar hari ini Bapak, firman luar biasa. Engkau menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut serupa segambar dengan wajah-Mu. Itu artinya kami memiliki roh. Itu artinya kami memerlukan makanan bagi roh kami, yaitu firman Allah. Selama ini kami hanya mendengar, tetapi kami tidak mau melakukan. Selama ini kami hanya membaca Alkitab, tetapi tidak mau melakukan. Kami seperti anjing, kami seperti babi yang bodoh dan bebal, dan yang tidak percaya. Ampunilah dosa kami. Hari ini kami memiliki pengharapan, dan kami akan membuktikan bahwa kami beruntung berada di tempat ini, oleh karena Tuhan memberikan pengetahuan yang mahal, agar kami semua fokus untuk memberikan hidup bagi roh kami. Karena ketika roh kami menjadi besar, maka kami menjadi perkasa di dunia ini. Akal budi kami, kecerdasan kami, pengertian kami, dan keperkasaan kami Tuhan bangkitkan dalam roh yang karena firman Allah. Terima kasih Bapak. Sungguh kami beruntung menjadi Kristen. Kiranya Bapak mengampuni dosa kami. Dan kami berjanji untuk memenuhi roh kami, memberi makan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian Tuhan akan berkenan bagi kami. Tuhan akan menjaga kami. Tuhan akan memelihara kami di tempat ini. Dan Tuhan akan mengeluarkan kami tepat pada waktunya. Terima kasih. Hamba mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan hari ini, seperti yang Tuhan katakan, tidak kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan kehendak. Dan ini terjadi dalam kehidupan mereka, sama seperti hamba. Firman terjadi dan membuahkan kehidupan. Jika ada yang sakit, kami berdoa biar Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Jika ada yang masih berbeban berat, biarlah firman hari ini membuat beban mereka terlepas. Jika ada yang terbelenggu dengan dosa-dosa laku, kami percaya firman hari ini akan membuat mereka merdeka dan mereka diberikan kehidupan. Kami mau berdoa untuk istri dan anak-anak kami yang kami tinggalkan. Kami percaya Tuhan yang berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kami bertobat di tempat ini. Tuhan menyelamatkan istri kami dan anak-anak kami. Kami memohon biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka dan menjaga mereka dari celaka dan yang jahat. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, orang tua kami yang merasa hancur hati oleh karena perbuatan kami. Kiranya Tuhan berikan penghiburan sama seperti Tuhan memberikan penghiburan. Sehatkan mereka dan buat mereka tabah menghadapi kenyataan. Kami berdoa untuk semua pengurus gereja-Mu di Efata ini. Tuhan berikan mereka kekuatan melalui firman, agar mereka dapat tertib seperti Roh Kudus memimpin hidup mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk kerajaan Allah. Nama Yesus ditegakkan di tempat ini. Berikan mereka kekuatan terhadap serangan-serangan musuh. Kami mau berdoa juga untuk ibu terkasih kami, Ibu Rita terkasih yang Tuhan angkat menjadi gembala atas kami, domba-domba Tuhan. Apa yang telah dia lakukan, semua adalah kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membuat jerih payahnya sia-sia. Tetapi Tuhan telah menampung air mata,
air keringat dalam kirbat Tuhan. Sehingga apapun yang dia perjuangkan, dia kerjakan bagi Tuhan, semua memperoleh pembalasan sesuai dengan kasih Tuhan. Berkati keluarganya, berkati keturunan. Kami hendak menutup ibadah kami. Kami memohon berkat dari Tuhan saat ini. Mari saudara-saudara, arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang memberi kuasa kepada hamba untuk memberkati. Jikalau kita baik-baik mendengar apa yang Tuhan Allah kita sampaikan kepada kita siang ini, dan kita lakukan dengan setia, maka Tuhan akan memerintahkan berkat turun ke atas kita, ke dalam